Jadi untuk istana itu tidak di setiap kota ada ya, hanya di Jakarta, Bogor, kemudian Jogja, Tampak Siring, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Los Dolan, Dolan jajan kulineran. Tetap ada slogan kita ya lur, becik ketitik, olo ketoro, kanti arto segede, sagedolan, mrono-mrono. Pada konten kita kali ini, Los Dolan akan berbagi pengalaman keseruan keliling dan belajar sumbu filosofi Jogja menaiki bus Jogja Heritage Train. Mau tahu keseruan Los Dolan kali ini? Tonton video kita sampai habis ya lur, dan ambil semua ilmunya. Siang teman-teman semuanya. Siang. Oke. Ini ada yang rombongan lebih dari 2 orang? Ya, tidak ada ya, ada yang 2 orang kemudian pribadi nih. Begitu. Oke, izin memperkenalkan diri kembali ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini sebagai edukator JHT atau Jogja Heritage Train. Dan di sini saya nggak sendiri teman-teman, bersama dengan Mas Arman sebagai pramugari. Seperti itu. Nah, ini kebetulan lengkap ya, 8 orang. Karena untuk kapasitas di sini hanya 8 orang juga, dan di bis Malioboro ya atau bis merah itu juga pas 8 orang. Kadang kalau hari-hari kemarin ya teman-teman itu pada nggak penuh ya, karena terkadang kita sudah memberitahu, kemudian untuk konfirmasi dia bilang datang pada hari H di jam keberangkatan ternyata nggak ada teman-teman. Itu kadang juga sayang juga ya, karena kan kita reservasinya war ya, ini teman-teman mau tiket kan gitu ya, mau tiket. Nah, karena antusiasmenya orang-orang itu tinggi ya, jadi kalau sampai di hari H itu nggak 8 orang juga eman-eman ya, atau sayang seperti itu. Oke teman-teman, dan di sini juga saya pengen kenal ya sama teman-teman dari nama, kemudian asal ya, atau alamat, atau mungkin universitas ya, mungkin ada yang masih. Jadi teman-teman, nah ini gratis ya, tapi syaratnya harus reservasi di H-3 keberangkatan seperti itu. Tadi Mbak siapa? Mbak Sisi bilang 2023 pernah naik ya, jadi bis ini itu dari 2021 teman-teman. Jadi sudah 4 tahunan ini nih, dan masih gratis juga karena di bawah Dinas Kebudayaan DIY seperti itu. Dan tujuan dari bis ini apa? Yaitu ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang sumbu filosofi Jogja. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah baca, mendengar tentang sumbu filosofi sebelum ini. Sumbu filosofi Jogja. Apa Mas? Belum. Yang sudah naik apa enggak? Lupa kayak lurus dari Keraton, alun-alun sampai Parangtritis mungkin. Oke, Panggung. sampai Parangtritis. Panggung Kerapia, Oh, Keraton, Kerapia. Kalem Tugu, Oke. Tempat dia yang dikatakan Mas siapa? Meruan. Mas Merwan ya. Iya. Jadi sumbu filosofi itu merupakan konsep tata kota ya teman-teman, yaitu garis yang menghubungkan antara Tugu Jogja, kemudian keraton sebagai titik pusat, dan diakhiri di panggung Kerapia. Seperti itu. Bukan dari Merapi sampai Pantai Selatan ya teman-teman, tapi hanya 3 ini bangunan dari Tugu, keraton, dan panggung Kerapia. Nah, mungkin kalau teman-teman Tugu sudah pernah lihat ya di depan kita ya. Oh, iya. Ya, sudah pernah foto-foto mungkin dengan Tugu. Jadi kalau wisatawan itu ke Jogja, kalau belum foto sama Tugu itu rasanya belum ke Jogja atau belum afdol ya. Gitu. Kemudian kalau keraton, ada yang sudah pernah masuk atau mungkin melihat bangunannya dari luar? Ya sudah. Kalau panggung Kerapia ini lewat Udah lewat aja. guys, seperti itu. Dan kita nanti juga tidak akan ke panggung Kerapia ya teman-teman, hanya di Museum Sono Budaya saja.
Panggung Krapyak nanti beda rute ya. Rute yang lengkap itu Sampan Paraning Dumadi. Ya itu 2 jam perjalanannya dan kita mengunjunginya 2 tempat, yaitu Sono Budoyo dan Panggung Krapyak sini. Oke, seperti itu. Dan sungguh filosofi ini teman-teman, kan tadi yang saya katakan adalah konsep tata kota ya. Itu yang digagas atau diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau sering disebut dengan Pangeran Mangkubumi. Beliau ini yang membangun Keraton Jogja ya teman-teman. Ya, jadi ini bukan Pangeran Diponegoro ya. Ya ini Pangeran Mangkubumi. Walaupun sama-sama menunggangi kuda. Seperti itu. Dan kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada Tugu Jogja gitu. Nah, kalau dulu teman-teman bentuknya tugu itu tidak seperti ini gitu. Tapi ini bisa dilihat di sini. Nah, bentuknya tugu yang dulu itu seperti ini. Dinamakannya Tugu Gologiling. Ya, ada yang tahu kenapa kok diubah? Padahal pembangunan atau usianya Tugu Gologiling ini kalau masih ada, itu usianya sejaman dengan Keraton dan Panggung Krapyak. Jadi usianya hampir 300 tahun. Ada yang tahu kenapa diubah? Kena gempa. Kena gempa. Oke, ini Mas Firwan udah belajar dulu. Oke, jadi ini kena gempa ya teman-teman ya. Jadi roboh runtuh, kemudian dibangun kembali. Ya. Ini dinamakannya Tugu Palputih. Kadang orang Jogja bilangnya Tugu Jogja. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat atasnya tadi, bentuknya kan spiral ya, atau unicorn. Nah, itu sudah terakulturasi budaya barat teman-teman, atau Eropa. Kemudian juga banyak ornamen warna emasnya tadi ya, kalau dilihat. Kalau dibandingkan dengan tugu yang ini teman-teman kan mungkin lebih menarik yang ini ya, seperti ini. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang Tugu Jogja? Tidak ada? Belum. Belum, oke. Dan ini tadi kita melewati jalan ya teman-teman. Jadi selatannya Tugu itu ada jalan yang tadi kita lewati. Ada yang tahu nama jalannya? Margo Utomo. Margo Utomo ya. Ini pinter banget nih Mas. Ada kuis habis ini. Oke, tenang aja. Saya punya hadiah kok. Tenang aja. Nah, jadi kita tadi melewati jalan Margo Utomo ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau di Jogja yang dilewati sumbu filosofi, nama jalan, kemudian bangunan, kemudian pohon itu diartikan ya teman-teman secara falsafah Jawa atau filosofis Jawa seperti itu. Kemudian tadi kita melewati jalan Margo Utomo itu juga ada artinya. Ada yang tahu artinya?
wanitanya berarti apa, Mas? Iya. Harta kata wanita. Karena dulu restoran Hamengkubuwono Bono Nah, satu. untuk simbolnya teman-teman, simbol bangunannya. Jadi di Malioboro ini ada bangunan yang menyimbolkan harta, tahta, dan wanita. Mungkin ada yang tahu. Tentang kepatihan ya. Tahta kepatihan, oke. Kalau wanita dan hartanya, Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Nah, apa banget ini Mas Kirwan nih? Jadi saingan saya nih, jadi saingan edukator ya. Ikut aja nih. Yang dikatakan Mas Nirwan tadi, kalau di sini ada kantor kepatihan, yaitu kantor kalau sekarang ya teman-teman itu menjadi kantor gubernur dan kantor wakil gubernur DIY. Nah, untuk kantornya di mana ini ya teman-teman? Ya, kantor kepatihan. Dulunya merupakan kantornya Patih Danurejo, Patih dari keraton teman-teman. Jadi menjadi kantor sekaligus rumah ya. Nah, ini untuk kantor kepatihannya sendiri teman-teman. Nanti untuk pintu masuknya juga bisa dari yang samping. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Mungkin Patih itu tadi, Mbak. Ya? Kok semisal kalau Sri Sultan kan sampai 10, kalau Iya. Patih Danurejan kok nggak ada. Oke, jadi Patih Danurejo itu dihapuskan di masa HB9, Mas. Oh, Nah, itu jadi Patih itu seperti apa ya, bahan pertimbangan presiden ya. Nah, jadi seperti ya tangan kanannya raja gitu Mas. Dan itu dulu ada istilahnya Nayokowolu. Ya itu dari beberapa kampung ya yang sekarang beberapa sudah tidak ada Mas. Itu di daerah Keparaan itu dulu ada kampung namanya Numba Anyar dan lain sebagainya. Terus di Bulijo itu juga ada kampung yang dulu juga membantu Patih tersebut. Jadi memang Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sengaja menghapus itu ya tadi ya Patih tadi dan ikut melebur ke Indonesia ya atau demokrasi gitu. Jadi sudah tidak menggunakan istilah Patih ya. Jadi, seperti itu. Jadi memang dari masa Hamengkubuwono ke-9 Mas. Terakhir itu Hamengkubuwono ke-8. Nah teman-teman kita lanjut ya, tadi sudah rasanya itu kantor kepatihan, kemudian untuk harta dan wanitanya itu pasar Beringharjo. Nah untuk pasar Beringharjo nanti di sisi kiri teman-teman ya bisa dilihat. Jadi untuk di pasar teman-teman kita bayangannya nggak seramai ini ya Malioboro ya zaman dulu ya begitu. Dan pasar itu semuanya ada ya teman-teman ya. Jualan apa aja ada. Nah kalau sekarang kan identiknya dengan daster batik, serba batik ya gitu. Tapi karena pasar Beringharjo sendiri itu kan luas ya teman-teman, nggak hanya batik ya, tapi juga ada bagian kerajinan, kemudian ada sayuran di sebelah belakang ya. Kalau depan kan kelihatannya cuma jualan batik aja seperti itu. Nah untuk bangunannya pasar Beringharjo teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi ini perkembangan dari zaman ke zaman. Jadi kalau sekarang kan bentuk fasad atau bangunan depannya seperti ini ya. Ini masih asli. Kalau dulu itu pasar ya hanya lapak ya teman-teman. Kalau sudah tutupan atau kukut ya sudah. Karena nggak ada bangunan permanennya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah modern ya. Jadi sudah ada los istilahnya atau bangunannya. Seperti itu. Kalau di Malioboro juga kan bisa dibayangkan zaman dulu untuk bangunan kayak kepatihan, kemudian juga bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di sini atau di Malioboro ini kan banyak ya. Tapi kalau sekarang kan saking ramainya teman-teman, jadi nggak kelihatan ya. Kita lewat tuh kayak udah lewat atau belum ya? Sudah terlewat atau belum ya? Karena saking ramainya, kemudian bangunannya itu dempet-dempet ya, atau istilahnya berjejer-jejer. Jadi kita nggak sadar kalau sudah melewati bangunan tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan di jalan ini teman-teman? Tadi sudah jalan Malioboro, kemudian kalau sini jalan apa? Sudah. Oke, Margomulya ya. Oh ada school ya. Harus baca. Jadi ini sudah bukan jalan Malioboro lagi ya teman-teman. Walaupun kadang orang-orang nyebutnya Malioboro. Oke, karena kan masih ini ya satu garis sama yang jalan tadi ya seperti itu. Nah di Margomulya ini
diartikan jalan kemuni ya, tapi sudah jalan keutamaan, kemudian kita mengembara, ada godaannya, kemudian di sini kita melewati jalan kemuni ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau pasar Beringharjonya sini ya. Mungkin kalau teman-teman udah apal gitu kalau pasar Beringharjo, apalagi yang cewek-cewek belanja, nah biasanya di pasar sini. Suka susah mbak, masuknya lewat mana, keluarnya gimana? Oh iya, saking asiknya belanja mbak. Kemudian kalau di sini ada beberapa bangunan cagar budaya teman-teman. Itu nanti di depan ada istana kepresidenan ya, atau gedung agung. Kemudian juga ada benteng Brandenburg. Ya, pasar Beringharjo ini juga termasuk. Kemudian di sini ada gereja yang namanya Gereja Kristen Margomulyo, ya GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat. Nah, kemudian ini juga masih masuk jalan Margomulyo. Untuk istana kepresidenannya di sini ya dulu. Jadi untuk istana itu tidak di setiap kota ada ya, hanya di Jakarta, Bogor, kemudian Jogja, Tampak Siring, Bali. Yes. Nah, ini kita masih di Jalan Margomulyo, tapi orang-orang nyebutnya kawasan titik nol. titik 0 atau 0 km Jogja ya. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa disebut 0 km atau titik 0. Apa? Ada yang bisa, kalau yang bisa tak kasih. Di Bandung ada titik 0 mbak? Ada. Di Surabaya juga ada. Kemudian Jogja ada, Semarang juga ada. Hah? Oh, Sumedang juga ada. Oke. Ya cuma tahu ya. Oke. Ya nggak tahu lah itu. Kenapa kok disebutnya 0 km? Oke, yang bisa. Pasti pusat kota ya, Mas? Pasti. Oke, selain itu simbol kota. Sedikit kurang tepat. Ada yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Awal pengukuran. Awal pengukuran apa? Nama jalan. Ya, pengukuran nama jalan. Oke. Kurang tepat. Ini nyerah atau gimana nih? Gak ada yang bisa jawab nih. Mas tolong mas. Enggak tahu ya. Gak tahu. Pas ini teman-teman nggak tahu ya. Nah, disebut 0 km itu karena ada kantor pos ya teman-teman. Oh iya ya mbak ya. Oke. Yang di Bandung dekat kantor pos nggak? Iya dekat. Jadi disebut 0 km itu karena ada kantor pos ya teman-teman. Kantor pos besar atau pusat. Nah, kenapa dinamakan 0 km? Karena ketika kita mengirim barang, kargo atau ongkir ya, ongkos kirim, nah itu dihitungnya Mulai dari dari sini. kantor. Mulai dari sana. Makanya 0 km. Dan pasti di kota-kota besar ya yang ada kantor posnya atau kantor pos pusat dan yang cabang ya teman-teman, di situ disebutnya 0 km. Oke, sebelum kita turun ya di Museum Sono Budoyo, mungkin ada yang sudah pernah berkunjung. Sudah. Kita hanya di luarnya aja ya teman-teman, hanya di Taman Arcanya. Nanti untuk sabuk pengamannya dilepas, kita turun foto dengan rombongan Disney. Nah, ini dia secuil foto dokumentasi kita ketika berada di Museum Sono Budoyo. Ya teman-teman, jadi kita hanya di Taman Arcanya aja ya, jadi nggak masuk ke museumnya seperti itu. Dan untuk Museum Sono Budoyo sendiri teman-teman, dulunya itu bernama Java Institute ya, jadi sebuah lembaga kebudayaan ya yang mengurusi benda-benda cagar budaya. Salah satunya ini teman-teman yang ada di sekitar teman-teman ya, ada arca yang ditemukan di DIY dan Jawa Tengah seperti itu. Jadi untuk arcanya ini semua asli ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi dulu belum ada BPCB ya, atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi dititipkannya di Museum Sono Budoyo seperti itu. Kemudian untuk Sono Budoyo sendiri itu diresmikan tahun 1935. Nanti teman-teman bisa lihat ya plakat peresmiannya itu di ini teman-teman, pas masuk ini di cungkupnya ini, Pak Cungkup seperti itu. Kemudian
kemudian juga untuk bangunannya yang joglo ini masih asli ya teman-teman. Jadi untuk kaca-kacanya ini hanya tambahan saja seperti itu. Jadi untuk pendopo atau joglonya itu asli sejak tahun 1930. Kalau Trikora itu zaman dulu ya udah diganti ya teman-teman, atau dikembalikan ke jalan semula yaitu jalan Pangurahan. Mungkin ada yang tahu arti Pangurahan? Kenapa namanya jalan nama terpendek, Mbak? Hah? Kenapa namanya jalan nama terpendek? Kalau faktanya kan jalannya emang pendek. Oh, iya. Ya, tapi nama jalannya itu jalan Pangurahan. Udah pendek tuh nama jalan. Iya, kirain apa jalan? Iya. Iya, jalannya jadi jalannya Mas. Iya. Kirain namanya pendek. Oh, enggak, kalau namanya Pangurahan Mas. Ada yang tahu artinya Pangurahan? Tadi kita sudah lewat Margo Utomo, Jalan Keutamaan, kemudian Malioboro, Mengembara ya. Kemudian menuju Jalan Kemuliaan atau Margo Mulyo. Dan kita tadi lewat Jalan Pangurahan. Kata dasarnya burah, bukan? Udah. Bukan, Mbak. Bukan. Murah mas. Murah Apa itu, atau Mas? murah ya? Murah. Uraan. Ura. Iya, jadi di Jawa sendiri teman-teman itu uraan itu sifat nakal ya atau jelek gitu. Jadi biasanya kalau ada anak-anak kecil nakal susah diatur bandel itu disebutnya cah uraan. Ya, gitu. Makanya di situ tadi disebutnya jalan Pangurahan. Jadi sifat jelek kita ketika akan menuju sang penguasa atau sang pencipta itu akan dihilangkan. Akan istilahnya ya ketika kita menghadap sang pencipta itu sudah bersih ya. Makanya di situ disebut jalan Pangurahan. Ya. Kalau murah kalau di Sumedang itu artinya mancing belut, Mbak. Mancing belut. Belut, iya. Oh ya. Beda banget ya artinya ya. Oke, mancing belut berarti kalau mancing aja Mancing aja yang mancing apa namanya? Usap. 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 Oh iya. Berarti kalau yang mancing itu kan ada istilahnya tersendiri gitu. Kalau mancing tapi pakai badan ada lagi, Mbak, namanya, Mbak. Jadi mancingnya nggak pakai alat mancing, Mas. Terus pakai tangan langsung. Oh, pakai tangan. Oh, langsung diangkat gitu ya. Ah, nggak gogol namanya. Berarti harus ada triknya tersendiri dong. Ya, triknya bikin ikannya mabuk, Mbak. Biar kumpul di situ ya. Oke teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke materi ya. Jadi itu tadi sudah lewat jalan Pangurahan. Kemudian kalau teman-teman sempat memperhatikan ya, di kanan kiri sebelum kita masuk Museum Sono Budoyo itu ada pohon beringin. Bukan yang di tengah-tengah alun-alun ya teman-teman, beda ya. Ya, jadi untuk di sekitar keraton dulu itu ada 64 pohon beringin sesuai usia Nabi Muhammad. Nah, untuk sekarang kalau dihitung nggak sampai 64 teman-teman. Jadi banyak yang tumbang, kemudian istilahnya juga nggak dirawat dan istilahnya juga nggak genep lagi 64. Nah, nanti kalau teman-teman sempat memperhatikan di kanan kiri jalan Pangurahan sebelum masuk ke Sono Budoyo ada pohon beringin. Nah, pohon beringinnya itu diberi nama teman-teman. Namanya pohon beringin Pok dan Jenggot. Ya, mungkin ada yang tahu artinya. Jangan heran ya kalau di Jogja itu apa-apa diartikan. Ada yang tahu artinya Pok dan Jenggot. Jadi pohon beringin itu selain namanya pohon beringin ada nama lainnya ya. Brewok dan jenggot. Brewok dan jenggot ya. Bener, Mas. Ini ketularan Mas Merwan ya. Citranya kalau dikejar-kejar, Mbak, jago. Langsung ilmu ya. Nah, tadi itu namanya brewok dan jenggot ya teman-teman. Jadi ketika kita tadi ya melewati jalan Pangurahan, sifat jelek kita dihilangkan, kemudian akan dicabut nyawanya. Nah, dicabut nyawanya itu sakitnya ibaratnya ya itu seperti mencabut bulu atau rambut jenggot dan brewok. Makanya di situ ada pohon beringin. Nah, kemudian setelah kita dicabut nyawanya, kemudian akan dikumpulkan ya teman-teman. Ada yang tahu dikumpulkannya di mana? Alun-alun utara. Di alun-alun utara ya atau padang masyar. Jadi alun-alun utara atau alun-alun lor ini disimbolkan sebagai padang masyar teman-teman. Nah, jadi kalau di Jogja itu ada dua alun-alun. Nah, untuk alun-alun lor ini halaman depan rumah raja. Kalau halaman belakangnya itu mana alun-alun
istilahnya bangsal ya, atau pendopo, atau mungkin joglo sebutannya. Tapi untuk di keraton sendiri disebutnya bangsal. Ini ada yang mau ditanya? Di mana nih Mas? Di mana? Gimana sih Roto Mustahil? Ini di Kedaton ya teman-teman. Ya sudah di keratonnya. Nah mungkin sampai sini aja yang mau ditanyakan. Karena kan ini rutenya kita rute panjang ya teman-teman. Dan kalau teman-teman belum coba yang rute panjang, jadi masih membayangkan ya. Dan ini kan istilahnya kebanyakan Jawa ya teman-teman. Jadi memang agak berat seperti itu karena sumbu filosofi tadi. Nah kalau saya sarankan teman-teman ngambil yang rute panjang dulu, yang Sangkan Parani itu untuk perjalanannya tadi yang saya katakan hampir 2 jam, jadi sampai Panggung ya. Boleh nanti teman-teman diagendakan lagi untuk reservasi yang rute itu ya. Jadi untuk base-nya itu kita sama aja ya teman-teman, jadi bukan beda base itu beda rute tidak ya. Jadi base-nya itu sama, beriringan ya, kita istilahnya menyusuri rutenya. Itu tadi dokumentasi perjalanan kami ya lur. Selanjutnya kita akan sepil tata cara reservasi tiket bus Jogja Heritage Tracks. Nah ikuti langkah-langkah tadi ya lur. Bisa kalian catat. Pada intinya kalian harus cepat-cepatan atau war tiket di link yang kami berikan di video kami atau pada deskripsi video ini lur. Terima kasih selalu support channel kecil ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.